terjunnya saya ke politik ini atas izin, doa, restu, dan juga bimbingan para ulama di Kabupaten Tasikmalaya. Maka tugas yang diemban oleh saya memang harus menjadi Z1. Nah, kenapa? Karena tadi. Halo Sobat Radar, bertemu lagi dengan saya Sandi Awe. Kita akan ngobrol politik lagi hari ini. Nah, saya kedatangan tamu istimewa, salah satu calon Bupati Tasikmalaya, Bapak Ahmad Dazaka Bonanza, yang sekarang populer namanya disebut Bapak Aka. Aka, ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah. Nih Pak, kita menyampaikan beberapa pertanyaan. Baik. Atau keingintahuan masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya tentang apa alasan-alasan calon-calon ingin menjadi bupati atau ingin memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Nah barangkali Bapak niatan untuk menjadi calon bupati Tasikmalaya itu apa sih Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah saya bisa ditemani oleh sahabat kita yang luar biasa ini. Jadi apa yang melandasi atau melatar belakangi kehadiran saya pribadi untuk hadir di kontestasi politik Pilkada Kabupaten Tasikmalaya adalah keterpanggilan kita, bahwa Kabupaten Tasikmalaya hari ini membutuhkan sebagaimana visi kami ya, ingin membentuk atau membangun menghadirkan Tasik baru, Tasik maju. Baru dalam artian lebih fresh, lebih baik daripada sebelumnya, kemudian lebih maju dalam artian ekonominya maju, pendidikannya maju, ya, masyarakatnya pun maju. Nah, yang melatar belakangnya sederhana, keterpanggilan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Tasikmalaya. Selama ini saya berkarya di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di pondok pesantren, mengembangkan ekonomi pesantren, mengembangkan potensi ekonomi di selatan, misalkan dengan tambak udang kita di selatan, mengembangkan berbagai sektor usaha UMKM, sehingga alhamdulillah kita sebagai salah satu kabupaten tempat lahirnya koperasi, ya, alhamdulillah tahun 2018 saya berkesempatan mendapatkan penghargaan oleh Kementerian Koperasi sebagai salah satu tokoh koperasi nasional, mungkin termuda juga. Nah, karya-karya ini sederhananya ingin kami dermakan kepada Kabupaten Tasikmalaya lebih luas lagi. Kalau sekupnya di pesantren kami tentu hanya dinikmati oleh jamaah, oleh santri dan oleh pesantren kami sendiri. Tapi hari ini kami hadir ingin mengaplikasikan karya-karya ini lebih luas lagi di Kabupaten Tasikmalaya ke depan. Seperti itu. Jadi sektor ekonomi ada pengalaman Bapak banyak. Betul, insya Allah. Nah Pak, untuk kemarin saya baca-baca di berita banyak Bapak-Bapak telah mendekati beberapa partai politik. Progresnya sudah sampai mana dan partai mana aja yang kira-kira diajak kerjasama oleh Bapak? Baik, alhamdulillah ya, kita bersyukur sekali karena ternyata kehadiran saya meskipun di injury time ya, di menit-menit terakhir gitu, tetapi kan pahlawan juga datangnya saat menit-menit terakhir. Ya, maka kita bersyukur dengan pergerakan kemarin yang baru 2,5 bulan atau memasuki bulan ketiga ini, kita sudah melakukan pendekatan ke hampir semua partai politik. Artinya tidak menafikan bahwa hari ini kita butuh kendaraan politik. Dan alhamdulillah sudah ada kurang lebih 3 partai yang betul-betul intens kita lakukan pendekatan. Di antaranya ada Demokrat, ada PAN dan juga Gerindra. Nah, ini insya Allah tahapan-tahapannya kita terus lakukan sesuai dengan peraturan teman-teman di partai. Selain itu, pada dasarnya kami terbuka dengan semua partai politik yang betul-betul ingin mewujudkan Tasik baru, Tasik maju ke depan. Jadi Tasik baru itu artinya betul-betul perubahan, ya. Bagaimana hari ini pemudanya SDM potensial di Kabupaten Tasikmalaya harus dilibatkan membangun Tasikmalaya. Nah, maka itu selain Tasik baru, Tasik maju, saya sebagai salah satu generasi muda di Kabupaten Tasikmalaya dan mungkin salah satu calon bupati termuda ya, kali ini kita akan menjadi contoh bagi masyarakat bukan hanya di Tasikmalaya atau Jawa Barat tapi bahkan nasional, bahwa anak muda, santri dari pesantren juga bisa memberikan perubahan dan perbaikan ke depan. Ini Pak, barusan Bapak ada 3 partai ya, Gerindra, Demokrat, sama PAN. Belakangan kan Gerindra identik dengan sekarang Pak Haji Srisma. Betul. Nah, bagaimana Bapak melihat itu? Apakah memang ada peluang untuk berpasangan atau seperti apa? Baik, jadi politik
meskipun saya baru ya masuk ke dunia politik, akhirnya kita sangat memahami politik ini kan sangat dinamis. Apapun bisa terjadi, peluang sekecil apapun bisa menjadi hal yang menentukan. Maka begitupun dengan Gerindra, dan luar biasa sebetulnya dengan Gerindra ini banyak sekali kecocokan. Bahkan dengan beberapa tokoh di Gerindra, sebut saja misalkan Pak Sandi Uno, kita sudah bersama-sama dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi maupun dalam perpolitikan meskipun tidak langsung ya, di mana kami juga support beberapa perjuangan teman-teman di Gerindra. Nah, peluang-peluang ini tentu kami manfaatkan dan alhamdulillah ketika terjalin komunikasi dengan partai Gerindra pun cukup menerima ya, sehingga insya Allah kita terus lakukan pendekatan-pendekatan dengan partai Gerindra dan optimis tentunya juga bisa menjadi salah satu kendaraan kita. Adapun tadi peluangnya dengan Pak Haji Aziz, ya beliau adalah salah satu kader ya yang juga cukup diperhitungkan di dalam perhelatan kali ini. Tetapi tugas kami hari ini dari para ulama, karena terjunnya saya ke politik ini atas izin, doa, restu, dan juga bimbingan para ulama di Kabupaten Tasikmalaya, maka tugas yang diemban oleh saya memang harus menjadi Z1. Nah, kenapa? Karena tadi pesantren Kabupaten Tasikmalaya ini kan ribuan pesantren. Nah, maka tentu salah satu kandidat yang mewakili pesantren dalam hal ini harus menjadi imam atau Z1. Sehingga betul-betul bisa mewakili dan menjadikan Kabupaten Tasikmalaya kembali ke pangkuan ulama. Nah, dari penelusuran Bapak ke lapangan mungkin udah kan? Betul. Tentang Kabupaten Tasikmalaya. Hal yang paling menonjol yang kira-kira yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan di Kabupaten Tasikmalaya itu apa? Iya. Ada beberapa hal ya. Yang pertama tadi, kita tahu bahwa potensi besar Tasikmalaya itu justru ada di kulturnya. Apa kulturnya? Kultur keagamaan. Ada hampir 2000-an pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Ini kan potensi besar. Secara kultur orang semua tahu Tasikmalaya adalah kota santri. Nah, ini ke depan yang harus menjadi ciri khas. Baik dalam pemberdayaan ekonominya, baik dalam pengembangan SDM, pendidikan, pengembangan daerahnya. Karena di setiap daerah itu ada pesantren besar. Nah, maka salah satu tema kita itu bagaimana mengembalikan Kabupaten Tasikmalaya itu ke pangkuan pesantren, ke pangkuan ulama lagi. Sehingga ulama betul-betul diposisikan kepada posisi yang tepat dalam artian memberikan sumbangsi besar, memberikan nasihat ke depan terhadap birokrasinya ya. Kemudian yang kedua adalah terkait kesejahteraan. Karena selain dari pesantren atau background keagamaan, saya juga adalah dengan background entrepreneur. Nah, sehingga ini yang menjadi salah satu konsentrasi kita. Di mana hari ini kita punya PR besar. Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu kabupaten yang peringkat kemiskinannya juga cukup tinggi ya, sehingga ini menjadi PR kita bersama ke depan. Dengan 1,8 juta penduduknya tentu dan luasnya yang begitu luas, ini menjadi PR besar. Kok potensinya banyak, masyarakatnya banyak tetapi kemiskinannya tinggi. Nah, ini jurusnya adalah dengan membangun kesejahteraan, dengan membangun kekuatan ekonomi kita ke depan. Jadi mengembalikan pondok pesantren sebagai ciri khas dan karakter religiusnya muncul ya di Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, ekonomi dan kesejahteraannya harus kita tumbuhkan. Oke, baik Bapak, ini obrolan to the point. Baik. Ya, hal yang inti. Jadi sobat radar semua, inilah konsep-konsep yang ditawarkan oleh Bapak Aka atau Pak Ahmad tentang Kabupaten Tasikmalaya, dan beliau sekarang sudah dipastikan memakai kendaraan politik ya Pak ya. Betul. Kendaraan politik yakni melalui Gerindra, Demokrat, dan PAN. Nah, terima kasih sudah nonton channel ini, dan jangan lupa subscribe Radar Tasik.id, dan terima kasih juga kepada Bapak Aka telah Baik, terima kasih. hadir di sini.